Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor CPO untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah diresmikannya bursa CPO. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Dampak Bursa CPO pada saham-saham kelapa sawit dan rekomendasinya. Jadi kita bahas sekilas karena hari Jumat kemarin bursa CPO baru diresmikan di Indonesia. Dan ada beberapa saham di sektor CPO yang mungkin terdampak yaitu AALI, LSIP, SMRA, dan JARR. Selain beberapa saham ini masih ada banyak saham CPO di bursa kita. Jadi bisa kita baca untuk rekomendasi dari analis di sekuritas, analis dari Mirae Asset, merekomendasikan dua saham yaitu AALI dan LSIP. Untuk AALI targetnya di 8.250, LSIP di harga sekitar 1.180. Sedangkan research analis dari Ivo Vesta Capitalist Advisory mengatakan bahwa sebaiknya untuk hindari emiten CPO untuk sementara waktu, dikarenakan outlook yang masih kurang menentu menjelang akhir tahun serta tren yang kurang kondusif. Jadi sekarang kita coba lihat dulu teknikal untuk saham-saham di sektor CPO dan melihat bagaimana potensinya minggu depan. Saham pertama kita lihat ini adalah saham AALI. Secara teknikal bisa kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend. Sempat ada pembagian dividen dan pada saat ex-date bisa kita lihat mulai melemah dan masih bergerak downtrend untuk saat ini. Karena bisa kita perhatikan AALI setelah turun dari kedua garis EMA, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break dan terus bergerak turun. Dan untuk support terdekat saat ini jika kita lihat memang ada di sekitar 7.200, tapi support lebih kuat mesti ada di harga 7.000. Jadi secara pergerakan AALI masih belum bagus untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada pedagang hari Jumat terlihat ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AALI minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes harga 7.200. Apabila support ini gagal menahan penurunan dari saham AALI berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 7.000. Karena secara teknikal saat ini belum oke, bandarmologi pun terlihat masih terus ada distribusi dan belum ada sentimen positif. Karena dampak bursa CPO untuk sektor atau saham-saham CPO sampai saat ini belum terlihat. Apalagi ada analis yang menyarankan untuk hindari dulu saham ini. Dan secara teknikal juga belum terlihat ada tanda-tanda untuk reversal. Untuk LSIP jika kita lihat hampir mirip pergerakannya dengan AALI. Cara tren ini juga masih downtrend. Walaupun sempat beberapa kali rebound, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas kedua garis EMA, masih gagal break dan masih bergerak turun. Dan saat ini tuh LSIP jika kita lihat support memang masih di sekitar 980. Jadi hari Jumat LSIP masih naik 0,51% ke harga 980 sehingga masih berada di sekitar support ini. Dan untuk support berikutnya jika kita lihat yang lebih kuat itu ada di sekitar 950. Jadi saat ini tuh dan untuk LSIP jika kita perhatikan di broker summary-nya pada kenaikan hari Jumat ini terlihat masih ada akumulasi walaupun jumlah tidak besar, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham LSIP. Jadi secara teknikal saat ini LSIP juga masih belum begitu oke, walaupun masih bisa bertahan di support 980. Tapi karena di atasnya ada resisten lumayan kuat di garis EMA 50 di harga 1.005 dan dekat dengan 1.000 yang merupakan resisten psikologis untuk LSIP. Ya, walaupun masih bisa bertahan di 9.980, tapi beberapa kali terpantau apabila LSIP mencoba untuk naik di atas harga 1.000 dan garis EMA 50 masih gagal. Saya LSIP masih ada potensi untuk lanjut turun menuju 950. Tentu LSIP juga saat ini menurut saya paling aman dari wait and see dulu. Tunggu mulai ada tanda-tanda untuk reversal, mulai sideways dan berhasil naik di atas 1.000 baru coba ikut entry. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba spekulatif buy di sekitar 980 dengan target jangka pendek di harga 1.000 sampai 1.030 yang merupakan garis EMA 150. Selanjutnya saham SIM bisa kita perhatikan secara teknikal juga hampir mirip-mirip semua.
Cara pergerakan masih downtrend, dan untuk saham SIM jika kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar harga 390. Tapi di atasnya bisa kita lihat untuk SIM support resisten MA50 nya ada di harga 400, resisten MA150 di sekitar 404. Jadi ketiga saham ini pergerakannya hampir mirip, sama-sama untuk terenjang menengah masih berada di bawah kedua garis EMA. Dan untuk SIM jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih distribusi saham SIM. Jadi SIM menurut saya juga sebaiknya wait and see dulu apabila teman-teman mau entry, dan lebih baik lagi apabila mau coba entry saham CPO karena pergerakannya hampir mirip dengan LSCP dan AALI. Lebih baik fokus pada saham LSCP dan AALI dibandingkan saham SIM. Karena cara candle ini juga pergerakannya lumayan liar, sebab beberapa kali shadow ke atas ke bawah lumayan panjang, sehingga harus lebih disiplin apabila beli saham SIM. Dan paling bagus menurut saya coba pantau sama LSCP saja yang pergerakannya hampir mirip dengan saham SIM. Selanjutnya DSNG juga bisa kita perhatikan di sini. Cara pergerakan DSNG lebih baik daripada SIM, LSCP dan AHLI karena jika kita lihat saat ini DSNG sudah bersih naik di atas kurva garis EMA. Sehingga garis EMA 50-150 saat ini tepat di harga 600 masih berupa menjadi supportnya. Karena jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini DSNG sempat turun di bawah harga 600, tapi pada saat penutupan masih bisa ditahan minimal di harga 600. Jadi saat ini masih berada di atas support EMA 50-150. Dan jika kita memang secara pergerakan saham DSNG masih sideways untuk beberapa bulan terakhir ini dengan resisten kuat saat ini di sekitar 650. Dan support kuat di bawah garis EMA 50-150 itu ada di sekitar 580. Dan memang beberapa kali sempat DSNG turun di bawah kedua garis EMA, tapi setiap kali mengetes 580 DSNG masih bisa bertahan. Sehingga untuk range jangka menengah saat ini, karena dalam beberapa bulan terakhir ini dari Juli sampai Oktober masih sideways dengan range 580 sampai 650. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham DSNG di harga atas maupun harga bawah, menurut saya selama masih kuat di 580, DSNG masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengahnya. Dan DSNG jika kita perhatikan pada penurunan hari Jumat terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham DSNG. Jadi DSNG apabila teman-teman ingin coba pantau menurut saya masih oke. Bisa coba entry di sekitar support 600 apabila terlihat minggu depan masih kuat bertahan di atas target harga ini. Dengan target jangka pendek untuk take profit menurut saya di sekitar 625 sampai 650 untuk target lebih jauhnya. Jadi paling aman pertimbangkan untuk swing trade saja. Take profit apabila memang gagal break resistance terdekat. Karena DSNG juga setiap kali pergerakannya masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk break resistance apabila gagal masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis EMA 50-150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.